Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk belajar online. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada sesi kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, Allah mudahkan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Amin. Adik-adik, di kesempatan ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4-6. Bermain di sekitar sekolah. Untuk itu, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, ayo membaca. Adik-adik, di sini terdapat teks bacaan yang berkaitan tentang permainan di lingkungan sekolah. Membaca teks yang berkaitan dengan permainan. Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Ana, Rasti, Wayan, Ahmad, dan Titus berkumpul di depan kelas. Mereka sedang melakukan permainan di halaman sekolah. Mereka bermain permainan kayu malele. Kayu malele adalah permainan tradisional dari Papua. Pemain dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Ada kelompok bermain dan kelompok berjaga. Alat yang dipergunakan adalah 1 batang panjang dan 1 batang pendek. Ukuran batang panjang sekitar 50 cm, sedangkan ukuran batang pendek sekitar 20 cm. Selanjutnya, perlu dibuat lubang di tanah. Kedalaman lubang sekitar 10 cm, lebar 4 cm, dan panjang 15 cm. Buatlah lubang dengan alat seperti cetok. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Pertama, letakkan batang kayu pendek melintang di atas lubang. Kedua, peganglah salah satu ujung batang panjang dengan kedua tangan. Letakkan ujung yang satunya di belakang kayu berukuran kecil. Yang ketiga, ayunkan tangan sekuat tenaga agar kayu yang pendek melayang di udara. Yang keempat, kelompok penjaga berusaha untuk menangkap kayu pendek tadi. Jika berhasil, kelompok berjaga menjadi kelompok bermain. Jika gagal, kelompok bermain akan menghitung jarak dari lubang hingga tempat jatuhnya kayu. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan isi bacaan. Nomor 1. Apa nama permainan dari cerita yang telah kalian baca? Jawabnya adalah kayu malele. Oke. Nomor 2. Jelaskan cara melakukan permainan itu. Adik-adik, untuk caranya, Ustazah memberikan garis berwarna orange pada bacaan di atasnya. Oke, dari nomor 1, nomor 2, 3, sampai nomor 4. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara supaya kayu yang pendek melayang di udara? Jawabnya adalah ayunkan tangan sekuat tenaga. Nomor 4. Mengapa kelompok berjaga berusaha menangkap kayu pendek? Jawabnya, agar kelompok berjaga menjadi kelompok bermain. Kemudian yang kelima, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Jawabnya, kayu batang panjang, kayu batang pendek, lubang tanah, dan cetok. Itulah adik-adik jawaban dari soal-soal berdasarkan bacaan. Langsung saja kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya ya. Membaca teks tentang kegiatan anak. Simaklah bacaan yang dibawakan guru kalian berikut. Hari ini anak-anak kelas 2 bermain estafet ember. Ember-ember kecil diisi air. Para siswa dibagi menjadi 4 kelompok.
Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Dita tidak mau sekelompok dengan Ari. Alasannya, Ari anak yang agak nakal. Namun, Ana menasihatinya. Ana berkata bahwa semua teman harus dihargai. Perlombaan pun dimulai dengan tiupan peluit Pak Guru. Keempat regu berlomba memindahkan ember-ember dengan cepat. Mereka berlomba dengan ceria, tapi tetap tertib. Akhirnya kelompok Dita yang menang. Mereka bermain dengan kompak dan cepat. Kelompok lain memberi selamat kepada kelompok Dita. Dita pun berterima kasih atas nasihat Ana. Sekarang buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang telah kalian simak. Gunakan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Adik-adik, di sini kita akan berlatih membuat kalimat tanya ya. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Adik-adik, coba perhatikan pada kalimat yang Ustazah beri garis oranye. Dita tidak mau sekelompok dengan Ari. Pada kalimat ini bisa dibuat pertanyaan menjadi siapa yang tidak mau sekelompok dengan Ari? Jawabnya adalah Dita. Oke. Kemudian kalimat yang diberi garis orange yang kedua adalah alasannya Ari anak yang agak nakal. Dari kalimat ini bisa dibuat menjadi pertanyaan menjadi mengapa Dita tidak mau sekelompok dengan Ari? Karena Ari anak yang agak nakal. Oke, selanjutnya kalimat yang diberi garis, Ana menasehatinya. Dari kalimat ini bisa dibuat pertanyaan menjadi siapa yang menasehati Dita? Jawabnya Ana. Oke, selanjutnya yang diberi garis bawah, Ana berkata bahwa semua teman harus dihargai. Oke, dari kalimat ini bisa dibuat pertanyaan menjadi apa yang dikatakan Ana kepada Dita? Selanjutnya, kalimat yang diberi garis bawah, perlombaan dimulai dengan tiupan peluit Pak Guru. Dari kalimat ini bisa dibuat kata tanya menjadi bagaimana perlombaan dimulai? Itulah adik-adik contoh pembuatan kalimat tanya berdasarkan teks bacaan. Langsung saja kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya ya. Mengamati gambar untuk dinilai. Berilah tanda centang untuk gambar seseorang siswa yang mentaati aturan dan berilah tanda silang untuk siswa yang tidak mentaati aturan. Baik adik-adik, coba perhatikan pada gambar yang paling atas. Di sini ada 2 siswa yang memakai seragam. Yang sebelah kiri, siswa memakai seragam dan dimasukkan. Kira-kira diberi tanda centang atau tanda silang adik-adik? Jawabnya tanda centang karena siswanya berpakaian rapi. Kemudian di sampingnya ada siswa yang bajunya atau seragamnya tidak dimasukkan. Karena tidak dimasukkan berarti tidak mentaati aturan. Oke, sehingga kita kasih tanda silang. Gambar yang selanjutnya, ada gambar seorang siswi yang membuang sampah, tetapi membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Kira-kira siswi tersebut mentaati aturan atau tidak mentaati aturan adik-adik? Jawabnya adalah tidak mentaati aturan. Untuk itu, kita beri tanda silang. Selanjutnya, gambar sebelahnya adalah gambar siswi yang sedang ulangan. Tetapi, ada salah satu siswi yang menengok jawaban teman. Kira-kira dari gambar tersebut, siswi tersebut mentaati aturan atau tidak mentaati aturan adik-adik? Jawabnya adalah tidak mentaati aturan. Untuk itu kita beri tanda silang. Kemudian pada gambar yang bagian bawah, terdapat gambar anak-anak sedang berdoa untuk memulai pelajaran. Semuanya tenang, tidak ada yang
ngomong sendiri. Semuanya mendengarkan perkataan ibu guru. Kira-kira sikap seperti ini menunjukkan mentaati aturan atau tidak mentaati aturan adik-adik? Jawabnya mentaati aturan. Untuk itu kita beri tanda centang. Kemudian gambar yang terakhir ada seorang siswa. Siswa tersebut mencoret-coret meja. Dari gambar ini, kira-kira gambar yang menunjukkan sikap mentaati aturan atau tidak mentaati aturan adik-adik? Jawabnya tidak mentaati aturan. Untuk itu kita beri tanda hilang. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya ya. Ayo membaca. Membaca teks percakapan. Bacalah teks percakapan berikut. Ahmad, tahukah kamu pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian? Melani, wah, caranya bagaimana? Ahmad, aku memasukkan 12 pemukul kasti ke dalam 3 kardus. Jadi, ku bagi sama rata, artinya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Melani, lantas? Ahmad, artinya terdapat 4 pemukul kasti pada setiap kardus. Coba kita balik, ada 3 kardus berisi 4 pemukul kasti setiap kardus. Kalimat matematikanya menjadi 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi, jika 12 dibagi 3 sama dengan 4, maka 4 kali 3 sama dengan 12. Menghitung kayu yang dibutuhkan untuk bermain. Nasri dan kawan-kawan bermain kayu malili. Ia bersama teman-temannya membentuk beberapa kelompok. Jumlah kelompoknya bermacam-macam. Bantulah Nasri menghitung kayu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. Adik-adik, di sini kita akan mengubah dari bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian ya. Seperti pada percakapan sebelumnya. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Jika 14 dibagi 2 sama dengan berapa adik-adik? 7. Oke, maka 7 dikali 2 sama dengan 14. Posisinya hanya dibalik. 7, ia hasil dari 14 dibagi 2, kemudian dikali 2, dikali pembaginya sama dengan 14. Oke, nomor 2. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka 5 kali 3 sama dengan 15. Posisinya hanya dibalik ya adik-adik. Kemudian nomor 3. Jika 20 dibagi 4 sama dengan 5, maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Oke, kemudian nomor 4. Jika 48 dibagi 6 sama dengan 8, maka 8 dikali 6 sama dengan 48. Selanjutnya, yang terakhir, nomor 5. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Maka 6 dikali 7 sama dengan 42. Itulah adik-adik cara pembagian yang kemudian diubah menjadi perkalian. Adik-adik bisa berlatih sendiri di rumah ya, agar pemahamannya semakin bagus. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya, mengerjakan soal. Kerajinan bola kasti Bu Etik menyediakan sejumlah bola di berbagai kota. Bantulah Bu Etik menyediakan bola kasti untuk beberapa kejuaraan kasti, kemudian ubah ke bentuk perkalian. Adik-adik, di sini kita akan mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Langsung saja adik-adik bisa lihat soal nomor 1 ya. Di sini ada 32, kemudian dikurangin. Dikurangin di sini adik-adik menggunakan angka 4. Artinya 32 dikurangi 4, dikurangin 4 terus sampai hasilnya 0. Oke, kita coba. 32 dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4. Hasil akhirnya sampai 0 ya adik-adik. Kemudian kita hitung, angka 4-nya ada berapa? Ada 8.
8. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8. Dari sini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Menjadi 8 dikali 4 sama dengan 32. Begitu mudah kan adik-adik? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. 45 dikurangin 5 terus sampai hasilnya 0. Oke, kita tulis sampai dikurangi 5 sampai 0. Kemudian coba hitung adik-adik jumlah angka 5-nya ada berapa? Ada 9. Oke, jadi 45 dibagi 5 sama dengan 9. Karena, kemudian kita ubah menjadi bentuk perkalian. 9 dikali 5 sama dengan 45. Kemudian soal nomor 3. 42 kita kurangkan dengan angka 3 sampai hasilnya 0. Kemudian kita hitung jumlah angka 3-nya ada berapa? Ada 14. 42 dibagi 3 sama dengan 14. Kemudian kita ubah menjadi bentuk perkalian. 14 dikali 3 sama dengan 42. Nomor 4. 48 dikurangin 4 sampai hasilnya 0. Oke. Coba adik-adik hitung ada berapa jumlah angka 4 di sini? Ada 12. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Kemudian kita ubah menjadi bentuk perkalian. 12 kali 4 sama dengan 48. Oke. Soal yang terakhir. 54. 54 dikurangin angka 3 sampai habis. Kemudian adik-adik coba hitung jumlah angka 3 ada berapa? Ada 18. 54 dibagi 3 sama dengan 18. Kemudian kita ubah ke bentuk perkalian. 18 dikali 3 sama dengan 54. Begitulah adik-adik cara mengubah dari pembagian menjadi perkalian. Sangat mudah bukan? Adik-adik bisa berlatih di rumah ya, agar pemahamannya semakin bagus. Adik-adik, kita lanjutkan ke Ayo Berlatih. Mari kita perhatikan tabel perkalian berikut ini. Tabel perkalian juga bisa digunakan untuk pembagian. Jika kita ingin membagi angka 21 dengan 7, bagaimana caranya? Lihatlah angka 21. Oke, coba adik-adik lihat angka 21 di sini pada kolom di bawah ya. Kemudian, dan tarik garis lurus ke atas ke arah 7. Oke, ke arah 7 ke atas. Kamu akan menemukan angka 3 jika menarik garis lurus mendatar ke kiri. Oke, mendatar ke kiri angka 3. Oke, jadi 21 dibagi 7 sama dengan 3. Sekarang adik-adik mari kita mulai berlatih mengerjakan soal dengan menggunakan tabel ya. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Angka 18. Coba adik-adik lihat angka 18 pada tabel. Angka 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 artinya 18 ditarik garis ke kiri, ke angka 3. Kemudian dari angka 18 tersebut adik-adik tarik garis ke atas ya. Ternyata terdapat di angka 6. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Sangat mudah kan adik-adik? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. 40 dibagi 4. Coba adik-adik perhatikan angka 40 pada tabel. Kemudian dibagi 4. Karena dibagi 4 berarti kita tarik garis ke kiri, angka 4. Oke, setelah itu dari angka 40 tadi kita tarik garis ke atas. Ternyata angka 10. Jadi 40 dibagi 4 sama dengan 10. Selanjutnya nomor 3. 45 dibagi 5. Coba adik-adik temukan angka 45 pada tabel. Oke, setelah itu
dibagi 5. Karena dibagi 5, kita tarik garis ke kiri ya. Oke, apabila sudah, coba adik-adik tarik garis ke atas dari angka 45. Ternyata terdapat angka 9. Jadi, 45 dibagi 5 sama dengan 9. Selanjutnya, soal nomor 4. 56 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Adik-adik, di sini karena angkanya lebih dari 50, maka adik-adik tidak bisa menggunakan tabel ya, karena pada tabel angka paling tinggi adalah 50. Untuk itu adik-adik bisa menghitung sendiri ya. 56 dibagi 8 hasilnya 7. Atau bisa juga 7 dikali 8 sama dengan 56. Kemudian nomor 5, 54 dibagi 9 sama dengan 6. Atau 6 dikali 9 sama dengan 54. Itulah adik-adik beberapa contoh soal pembagian. Adik-adik, pada sesi kali ini adik-adik mempunyai tugas mengerjakan soal latihan akhir subtema 3 pada halaman 145 sampai 146 yang pilihan ganda ya. Cukup sekian adik-adik dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ada pertanyaan, adik-adik langsung bisa bertanya kepada Ustazah ya. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.